Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berdoa dulu sebelum memulai pelajarannya. Pada kali ini saya akan membahas tentang Pancasila, mulai dari apa itu Pancasila, sejarahnya Pancasila, dan Pancasila sebagai dasar negara. Yuk kita ikuti penjelasan berikut ini. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan atau dasar bagi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara untuk seluruh rakyat Indonesia yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa melalui perjanjian luhur. Mengganti Pancasila sama artinya merobohkan negara Indonesia. Sejarahnya Pancasila berawal dari sidang BPUPKI yang beranggotakan 60 orang dan dilantik oleh Jepang karena Jepang ingin menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, dan BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Nama lain dari BPUPKI adalah Dokuritsu Junbi Kosakai. Pada sidang pertama BPUPKI, beberapa anggota disuruh menyampaikan usulan bahan konstitusi dan bahan rancangan negara Republik Indonesia. Tokoh yang mengusulkan usulan dasar negara diantaranya yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin. Masih lanjut ya? Ya, itu yang sekarang ini adalah sejarahnya Pancasila. Berawal dari sidang BPUPKI yang beranggotakan 67 orang, dilantik oleh Jepang karena Jepang ingin atau menjanjikan kemerdekaan kepada negara Indonesia. Badan BPUPKI ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Jepang. Pada sidang pertama BPUPKI, beberapa anggota disuruh menyampaikan usulan bahan konstitusi dan bahan rancangan negara Republik Indonesia. Tokoh yang mengusulkan usulan dasar negara itu ada 3 orang, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Usulan dasar negara yang pertama disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang berbunyi 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Usulan yang kedua oleh Mr. Supomo memberikan usulan dasar negara sebagai berikut: 1. Persatuan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Dan usulan dasar negara yang ketiga disampaikan oleh Insinyur Soekarno yang merupakan ide dari beliau, yaitu berbunyi 1. Kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Mufakat, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Sehingga pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuk Panitia 9 yang bertugas menyelaraskan hasil usulan sidang pertama BPUPKI, yaitu rancangan pembukaan hukum dasar atau dinamakan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jadi, setelah mengikuti sidang BPUPKI yang pertama, yang disampaikan oleh ketiga tokoh perwakilan dari anggota BPUPKI, kemudian pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuk lagi namanya Panitia 9. Di situ para tokoh pendiri bangsa, perwakilan yang masuk dari anggota Panitia 9 mengadakan rapat membahas dari ketiga ide usulan dasar negara yang disampaikan oleh ketiga tokoh tadi. Kemudian dari usulan dari ketiga tokoh tersebut itu dijadikan satu, diolah sedemikian rupa sehingga rancangan yang disebut sebagai Piagam Jakarta dan yang berbunyi seperti tadi. Nah, setelah proklamasi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10, perwakilan daerah menemui Insinyur Soekarno yang menyatakan keberatannya dengan rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi, pada tanggal 17 Agustus 45, ada seorang perwakilan dari daerah itu menemui Insinyur Soekarno yang menyatakan keberatannya tadi bahwa untuk sila pertama itu bukan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sehingga para tokoh pendiri bangsa mengadakan konferensi. Nah, rapat kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, usulan penggantian sila pertama muncul pada rapat pleno BPUPKI yang sudah berubah menjadi PPKI. Nah, akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 diresmikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat revisi kedua. Kemudian pengangkatan presiden dan wakil presiden. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, sila pertama berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila terdiri dari 3, nilai dasar Pancasila, nilai instrumental, dan nilai praktis atau praksis. Nilai dasar Pancasila merupakan hakikat, makna, atau esensi yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Nilai dasar ini bersifat universal, artinya menyeluruh, karena merupakan sesuatu yang dianggap sebagai evident truth atau sebuah kebenaran hakiki yang disetujui oleh semua orang. Namanya nilai dasar itu tidak boleh dirubah. Nah, kemudian nilai instrumental, instrumen-instrumen yang menjabarkan parameter dan cara untuk mencapai hal-hal yang diamanatkan oleh nilai dasar. Tanpa adanya nilai instrumental, maka nilai dasar akan sangat sulit untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena sangat abstrak. Yang ketiga adalah nilai praktis atau praksis. Adalah perwujudan dari nilai dasar dan nilai instrumental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-hari. Nilai praktis dari Pancasila selalu berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan dari nilai-nilai instrumental yang menjadi dasarnya. Jadi, nilai praktis dan praksis itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, sekarang akan kita bahas contoh dari masing-masing nilai dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama contoh dari nilai dasar yaitu nilai ketuhanan. Ada 5. Itu tidak boleh dirubah dalam keadaan apapun, tetap harus 5 itu. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Contoh dari nilai instrumen, yaitu ada undang-undang, garis besar haluan negara, strategi-strategi lainnya bersumber dari nilai dasar, nilai, dan norma. Contoh nilai praktis atau praksis, menghormati dan menjunjung tinggi perbedaan suku dan budaya di Indonesia, menghormati seluruh agama meskipun berbeda keyakinannya dengan kita. Kemudian sesuai dengan pengalaman sila pertama Pancasila,
memperlakukan orang secara adil tanpa pilih kasih ataupun mencurangi orang lain sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna sebagai berikut, bahwa untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat. Sebagai dasar negara, mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa, sehingga tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Sebagai dasar arah dan penunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Hal ini terbukti bahwa sejak saat itu, sila-sila yang terkandung dalam Pancasila selalu tercantum dalam pembukaan atau mukadimah Undang-Undang Dasar yang berlaku di negara Republik Indonesia. Dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi permasalahan baik yang datang dari dalam ataupun dari luar. Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang dianut bangsa Indonesia, tak ada yang mampu menandinginya. Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dapat dipersatukan oleh Pancasila. Itu sebabnya seringkali Pancasila dianggap sebagai ideologi yang sakti. Siapapun yang coba menggulingkannya akan berhadapan langsung dengan seluruh komponen-komponen kekuatan bangsa dan negara Indonesia. Peran dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Sudah pasti namanya aja, Pancasila sebagai dasar negara itu sebagai pondasi. Fungsinya apa? Di antaranya itu pandangan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin dalam masyarakat yang heterogen beraneka ragam. 2. Jiwa dan Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Artinya Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap, mental maupun tingkah lakunya, sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain ketika kita mempunyai kepribadian ciri tersendiri. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila telah disepakati secara nasional sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inka. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum, artinya bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan pada Pancasila dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, yang merata, material dan spiritual yang berdasarkan Pancasila, dan lain-lain. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara ada di bidang hukum, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan. Di bidang hukum, contohnya mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum, dan sebagainya. Terima kasih.